Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Arsyil Arafat. Di sini akan menceritakan salah satu tentang tokoh Islam paling terkenal pada zamannya, yaitu Ibnu Rashid, dan pemikiran-pemikiran utama yang dimilikinya. Di dunia Islam, banyak tokoh yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah pemikiran. Salah satunya adalah Ibnu Rashid, seorang filsuf, dokter, dan pemikir besar dari Andalusia. Pemikirannya terus mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, dari filsafat hingga kedokteran. Ini merupakan tampilan peta Andalusia pada abad ke-12. Ibnu Rashid, atau yang dikenal di dunia barat sebagai Averroes, yaitu nama latinnya, lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 1126 Masehi. Ia tumbuh di tengah peradaban Islam yang cemerlang dan menjadi salah satu pemikir paling berpengaruh di dunia pada saat itu. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, Ibnu Rashid juga seorang dokter, ahli hukum, dan ilmuwan. Ia sangat ahli pada bidang itu. Meskipun ia hidup di masa kejayaan Islam, pemikirannya melampaui batasan zamannya dan memberikan kontribusi besar terhadap intelektualisme di Eropa. Filsafat dan rasionalisme. Di antara pemikirannya yang paling terkenal adalah pandangannya tentang hubungan antara agama dan filsafat. Ibnu Rashid menekankan pentingnya rasio atau akal dalam memahami dunia dan agama. Ia percaya bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama, melainkan justru dapat memperkuat pemahaman kita tentang wahyu. Dengan karya terkenalnya, yaitu Fasl al-Maqal atau pembagian pembicaraan, Ibnu Rashid mengupas hubungan antara filsafat Aristoteles dan ajaran Islam. Ia meyakini bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan, melainkan keduanya bisa berjalan seiring untuk mencari kebenaran. Pengaruhnya terhadap filsafat barat, yaitu pemikiran Ibnu Rashid, memiliki pengaruh besar terhadap filsafat barat. Karya-karyanya banyak sekali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan ia dikenal di Eropa sebagai Averroes. Ia memainkan peran kunci dalam memperkenalkan pemikiran Aristoteles kembali ke dunia barat. Dalam hal ini, Ibnu Rashid menjadi penghubung antara pemikiran Yunani kuno dan perkembangan intelektual Eropa pada abad pertengahan. Bahkan, dalam beberapa aliran filsafat barat seperti skolastisisme, pemikiran Ibnu Rashid sangat berpengaruh. Para filsuf seperti Thomas Aquinas meminjam banyak sekali ide dari interpretasi Ibnu Rashid tentang Aristoteles. Selain filsafat, Ibnu Rashid juga mengembangkan banyak sekali pemikiran tentang politik dan etika. Dalam karyanya yang berjudul Bidayat al-Mujtahid atau Awal Usaha Seorang Mujtahid, ia menulis tentang banyak sekali hukum Islam dan cara terbaik untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibnu Rashid juga percaya bahwa negara seharusnya dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia bertugas menjaga kesejahteraan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan akal sehat dalam masyarakat. Hingga saat ini, pemikiran Ibnu Rashid tetap relevan dan terus dipelajari oleh para ilmuwan, filsuf, dan intelektual. Ia dikenal sebagai dokter kedua setelah Galen dalam bidang kedokteran, dan sebagai salah satu pemikir besar yang membawa pemikiran rasionalisme ke puncak kejayaannya. Meski hidup di abad ke-12, Ibnu Rashid juga mengajarkan kita bahwa pencarian kebenaran tidak terbatas pada satu bidang ataupun pandangan. Bagi Ibnu Rashid, akal dan wahyu adalah dua jalan yang saling melengkapi dalam mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini merupakan tampilan gambar buku-buku ataupun kutipan-kutipan dari karya Ibnu Rashid. Pemikiran Ibnu Rashid yang mendalam, luas, dan menginspirasi tetap menjadi cahaya bagi mereka yang mencari kebenaran melalui ilmu pengetahuan. Di tengah ketidakpastian zaman, kita masih bisa belajar dari warisan filsafatnya yang sangat sekali banyak. Demikianlah sekilas tentang Ibnu Rashid, seorang pemikir besar yang menjembatani dunia Islam dan Barat, serta memberi warna dalam pemikiran manusia sepanjang sejarah. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan tentang tokoh Ibnu Rashid ini. Apabila ada kesalahan dalam video yang dibuat ini, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa membuat kalian yang menonton mendapat inspirasi dan pembelajaran. Saya Arsyil Arafat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.